Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia dan menjelaskan bagaimana kita selaku mahasiswa menjadi agent of change. Pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tetapkan Kepala Puskesmas Gandasuli sebagai tersangka korupsi bantuan operasional kesehatan. Pada kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar 338.737.214. BPK Provinsi Maluku Utara melalui surat dengan nomor LHA 80 PW 33 2021 pada tanggal 14 April 2021 menyatakan dalam pengelolaan dana BOK pada Puskesmas Gandasuli terdapat kerugian negara sebesar 338.214 yang dilakukan dengan cara pemotongan terhadap pencairan dana BOK sebesar 25% pada triwulan 1 dan 2, 30% pada triwulan 3 dan 4 dari total anggaran 1.048.347.714. Jadi, kasus korupsi ini dilakukan pada tahun 2019 sampai 2021 dan masuk ke masa persidangan dari tahun 2022 hingga 2023. Sejak penangkapan pada tahun 2019 sampai dengan tahun ini, proses pemeriksaan dan persidangan masih terus dilanjutkan terhadap beberapa saksi untuk mendapatkan sejumlah tersangka yang masih dilakukan proses pengembangan kasus. Adapun hukuman yang diberikan kepada Kepala Puskesmas Gandasuli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal ke-6 ayat yang pertama dan pasal yang ketiga, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan juga paling banyak 750 juta rupiah. Jadi kesimpulannya adalah seluruh pegawai pemerintah dan non-pemerintah dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Pasal 12 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Karena setiap gratifikasi kepada pegawai pemerintah dan non-pemerintah akan diberikan hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda pidana paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus menjadi agent of change. Apa sih itu agent of change? Agent of change itu adalah cara kita atau tindakan kita dalam memberantas suatu korupsi yang dapat dilakukan dengan cara Kita memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan yang terutama itu ya kita mempunyai sifat yang takut akan Tuhan dan kita harus berkata tidak kepada korupsi. sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Nanti memonya penuh yang pakainya bahasa yang baku gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Selaku mahasiswa kita harus menjadi agent. Jangan tidak pegang. Ayo, satu dua. Memiliki sifat-sifat bertanggung jawab, disiplin, rela berkorban, bertanggung jawab.